Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesempatan yang sangat indah buat kita semua untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya kalau kita sebelum memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mengutamakan Tuhan, pasti Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari ini dan hidup kita dibuat Tuhan berhasil. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami akan melakukan doa pagi. Kami percaya Tuhan Roh Kudus yang mengurapi kami, Tuhan yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Ku percaya mujizat. Percaya mujizat, kulihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Berkembang di padang yang gersang, ku percaya mujizat, selalu percaya Tuhan, ku percaya mujizat. Haleluya. Percaya mujizat, kulihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Yang gersang, ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan, ku percaya mujizat. Ku percaya mujizat, kulihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Bunga bakung yang berkembang di padang yang gersang, ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Haleluya, haleluya, ku percaya mujizat. Percaya mujizat, kulihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan
menyembah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Karamaya karama Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, menyembah Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan. Haleluya, kami menyembah, kami percaya mujizat Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, makasih. Kirala maseke, dimana makara masek. Ya Lord Jesus kuraste, Lord Jesus. Haleluya, kami menyembah Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, ya Ramaka Maseke, ya Ramase. Makala basek
maseke, irama kala maseke. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur atas mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan, akan mujizat-Mu Tuhan. Mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Ya Rama Kalabaseke, Ya Rama Kalabasekelo, Ya Rama Sekelo, Ya kami bersyukur atas kemurahan-Mu, atas kasih karunia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus memenuhi hidup kami. Kuasa Roh Kudus mengurapi kami. Kalau saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, Tuhan yang mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku semua. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-8. Matius pasal 8 ayat 14 sampai 17, saya bacakan firman Tuhan. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Ayat 15, maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit.
Ayat 17, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita merenungkan firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Matius 8 ayat 14 sampai 17, itu Tuhan Yesus menginap di rumahnya Petrus. Ya, pada waktu Tuhan Yesus sudah berkeliling untuk pelayanan, Tuhan Yesus menginap di rumahnya Petrus, singgah di rumahnya Petrus. Nah, ternyata di rumah Petrus ibu mertuanya itu sakit demam. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mungkin Bapak Ibu mengatakan loh cuma sakit demam itu sakit biasa gitu. Tapi kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, sakit demamnya ibu Petrus itu, ibu mertua Petrus itu bukan sakit demam biasa. Nah, karena di daerah Kapernaum itu kan di daerah dekat Danau Galilea. Nah, mungkin di situ banyak nyamuk-nyamuk. Nah, kemungkinan demamnya ini tidak demam biasa, tapi kemungkinan juga sakit malaria. Nah, pada waktu itu belum ditemukan obat-obat yang bisa menyembuhkan sakit itu. Sehingga sakit demam ini semakin hari semakin parah. Tapi setelah Tuhan Yesus melihat ibu Petrus berbaring karena sakit demam itu, Tuhan Yesus menjamah. Sehingga apa? Terjadi kesembuhan, terjadi mujizat di dalam kehidupan ibu Petrus ini. Sehingga ibu Petrus bangun lalu melayani Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, memang kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ini Injil Matius pasal ke-8 ini berbicara tentang apa? Dalam perikop-perikopnya itu tentang mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, pada waktu Tuhan Yesus ketemu dengan orang kusta. Orang kusta datang kepada Tuhan Yesus, tersungkur di depan kaki Yesus. Kalau kita baca di dalam pasal 8 ayat yang pertama. Orang kusta ini tersungkur menyembah Tuhan dan berkata, kalau engkau mau, aku pasti sembuh. Nah, Tuhan Yesus langsung berkata, aku mau, kamu sembuh. Nah, ternyata di dalam kehidupan kita seringkali seperti yang orang kusta ini. Kita tahu bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Tetapi di sini orang kusta ini, kalau engkau mau, jadi ada dalam hati orang kusta ini, kalau Tuhan mau enggak ya? Aku itu percaya kalau Tuhan Yesus itu sanggup melakukan mujizat-mujizatnya, sanggup mentahirkan aku, sanggup menyembuhkan aku. Nah, dalam kehidupan kita seringkali seperti itu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat, yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali dalam pikiran kita, kita merasa, Tuhan mau enggak ya melakukan mujizat di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan kita. Nah, seringkali pertanyaannya seperti itu. Kita kembali lagi ke ibu mertua Petrus ini. Ibu mertua Petrus ini langsung dia mendapat mujizat yang dari Tuhan. Dia dijamah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan pada malam itu banyak orang-orang datang ke rumahnya Petrus. Mereka membawa orang-orang sakit. Mereka membawa orang yang dirasuk setan. Mereka semua disembuhkan oleh Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka semua. Bapak Ibu Saudaraku, mujizat Tuhan Yesus itu sampai sekarang itu tidak pernah berubah. Sekarang ini
mujizat Tuhan itu masih berlangsung di dalam kehidupan kita. Kita bangun dari tidur, bisa bernapas, bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Kita masih bisa berpikir dengan baik, bicara dengan baik. Ini suatu kemurahan Tuhan. Ini juga suatu mujizat di dalam kehidupan kita. Nah, seringkali kita merasa, oh ini biasa. Sebenarnya enggak. Ini suatu hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Mujizat Tuhan itu masih berlangsung di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, masalah apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan Yesus mau melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan berpikiran seperti orang Kosta tadi. Kalau Tuhan mau, pasti Tuhan itu mau. Tergantung kita. Mau enggak kita mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Pada waktu kita mengalami kesulitan, kita mengalami masalah, kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan sanggup, pasti Tuhan mau melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Ku percaya mujizat. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan, yang ditebus Tuhan. Bunga batu yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Ku percaya mujizat. Haleluya, haleluya. Percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan, yang ditebus Tuhan. Berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Ku percaya mujizat, ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Ku percaya mujizat, ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya,
kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Oh Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mujizat Tuhan itu masih berlangsung, masih terjadi di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, tolong kami semua, tolong kami Tuhan, di dalam setiap usaha pekerjaan kami, pekerjaan umat-Mu Tuhan, dimanapun berada. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang buat berhasil, sukses, beruntung, berkat yang melimpah ada di dalam kehidupan mereka. Bahkan kalau ada umat-Mu yang sakit, baik mereka yang saat ini sedang sakit, opnam di rumah sakit, maupun mereka yang sakit di rumah, biar Tuhan menjamah mereka satu persatu. Tangan Tuhan Yesus menjamah pada bagian-bagian yang tubuh yang sakit, yang diderita umat-Mu, sehingga aliran-aliran kesembuhan mengalir terus, menyembuhkan umat-Mu yang sakit. Tuhan, berkati rumah tangga umat-Mu, berikan kerukunan di dalam kehidupan rumah tangganya. Kalau umat-Mu masih belajar, baik mahasiswa maupun pelajar, diberi Tuhan hikmat kepandaian, masa depannya, masa depan yang penuh keberuntungan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya sepanjang hari ini Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Kehidupan kami sepanjang hari ini ada keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, dan berkat yang melimpah selalu ada di dalam hidup kami. Tuhan yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya maupun orang-orang yang berniat jahat, maupun dari segala macam penyakit. Kami percaya tangan Tuhan yang selalu menuntun di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.